Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Tentunya selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorena Jiretno, dalam program Ngobrol Virtual, edisi Rabu 2 Oktober 2024. Dan tentunya malam hari ini kita akan menemani Tribuners mungkin dalam waktu istirahatnya dan juga tetap melakukan aktivitasnya dimanapun Anda berada, dengan informasi yang akan kami bagikan mengenai Iran serang Israel, perang dunia ketiga di depan mata. Apakah benar demikian? Tentunya kita akan mengulas lebih dalam lagi bersama narasumber kita yang sudah bergabung di ruang virtual. Ada Bapak Asruddin Aswar, selaku dosen hubungan internasional FISIP Universitas Satya Gama. Dan tentunya sebagai informasi awal buat Tribuners ketahui, mungkin sudah ada beberapa dari Tribuners atau juga masyarakat yang sudah mengikuti isu global ini. Namun bagi yang belum, mungkin sedikit pengantar bagi Tribuners yang akan Vio sajikan mengenai Iran yang baru-baru ini meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Israel dengan ratusan rudal, yaitu rudal balistik dan juga roket. Tentunya termasuk rudal hipersonik Fatah 1 yang merupakan buatan dalam negeri. Lebih lanjut lagi, mengenai serangan ini dilakukan pada malam 1 Oktober 2024, tepatnya di malam kemarin, sebagai respons terhadap kematian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, dan pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah. Tentunya ini akan menjadi pertanyaan juga lebih lanjut nanti bersama narasumber kita, apakah benar demikian? Kemudian ada alasan atau latar belakang apa lagi yang memicu adanya serangan dari Iran ke Israel. Lebih lanjut lagi, tentunya dampak dari serangan ini ada beberapa bidang yang tentunya berdampak, seperti misalnya sistem pertahanan, di mana Israel mengaktifkan sistem pertahanan udara yang disebut dengan Iron Dome, yang berhasil mencegat sebagian besar rudal, namun beberapa berhasil mencapai wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Bukan hanya dari sistem pertahanan saja, tapi juga memakan korban dari informasi yang kami dapatkan, di mana 2 orang dilaporkan. Ini perlu digarisbawahi, dilaporkan terluka di Tel Aviv akibat pecahan peluru, dan juga ada 1 pria Palestina tewas di tepi barat. Kemudian tentunya ada reaksi yang timbul dari aksi ini. Reaksi Israel tentunya oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang mengancam akan membalas serangan ini, menyebut Iran telah tanda kutip membuat kesalahan besar. Tentu kita harus ulas topik ini lebih lanjut lagi, karena juga kami saksikan bahwa bagaimana minat dari Tribuners untuk menyaksikan tayangan ini di malam hari ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita di malam hari ini, ada Pak Asruddin. Selamat malam Pak Asruddin. Selamat malam, Rafio dan Tribuners. Baik, Pak Asruddin, terima kasih atas waktunya di malam hari ini Pak ya. Ya, bagaimana kabar Pak Asruddin? Ini sudah kali kesekian ya kita bertemu untuk edisi diskusi dan juga sharing-sharing mengenai bagaimana pengamatan dari sudut pandang pengamat hubungan internasional, Pak. Gimana kabar? Ini kalau nggak salah kali keempat ya. Sebelumnya juga di podcast Tribun Timur kita juga habis membahas tentang serangan Iran ke Israel sebagai respon mereka terhadap serangan Israel di kantor atas Iran di Suriah yang menewaskan jenderalnya Muhammad Reza, dan rupanya eskalasi ini terus meningkat dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Dan puncaknya kemarin ketika salah satu pimpinan Hizbullah itu, Hasan Nasrallah, itu terbunuh, dan juga Garda Revolusi Iran, RGC itu, si Abbas juga terbunuh minggu lalu di Beirut. Ini tentu sangat mengkhawatirkan, dan saya bersyukur hari ini saya diundang kembali karena ini bisa dibilang meneruskan apa yang sudah kita diskusikan pada bulan April 2024 lalu, Mbak Vio. Ya, baik Pak. Terima kasih untuk itu Pak. Tentunya untuk mengawali perbincangan kita Pak, kita juga mau seperti yang Vio sampaikan di awal, tentunya kita ingin mendengar nih bagaimana mungkin sudut pandang atau dari kacamata seorang pengamat hubungan internasional. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke dampak, tentunya kita mau mendengar nih tanggapan dari Pak Asruddin terkait mungkin Bapak sebagai pengamat hubungan internasional nih melihat adanya serangan, apalagi kalau berbicara tentang serangan yang melibatkan rudal balistik. Kalau boleh dengar, ini kan rasanya ini cukup menggemparkan juga Pak bagi dunia internasional khususnya. Bagaimana tanggapannya Pak? Silakan. Iya, ini menarik menurut saya karena
pada serangan Iran ke Israel pada April 2024 lalu itu praktis Iran tidak menggunakan persenjataan yang paling canggihnya gitu. Tapi kali ini 1 Oktober kemarin malam Iran itu melakukan serangan ke Israel itu menggunakan salah satu rudal tercanggihnya yang baru saja diperkenalkan pada November 2023 lalu. Itu namanya rudal Fatah 2 hypersonic. Rudal ini memiliki kemampuan fleksibilitas di atas atmosfer gitu. Itu artinya rudal ini itu tidak bisa di intercept gitu dengan sistem pertahanan musuh. Dalam hal ini Iron Dome misalkan Israel. Jadi fleksibilitas ini akan memungkinkan Iran untuk melakukan penghancuran terhadap wilayah-wilayah yang menjadi target dan sasaran Iran. Kecepatannya pun itu kalau tidak salah mencapai 15.000 km persegi itu per jam, itu luar biasa itu. Dan kali ini memang serangan ini kenapa dilakukan Iran dengan menggunakan senjata canggih karena memang ada batas toleransi yang bisa diberikan Iran terhadap Israel karena kita tahu bahwa sejak serangan Israel terhadap Hamas pada 7 Oktober lalu sebagai tindakan balasan terhadap Hamas itu praktis serangan Israel terhadap Palestina itu tidak kunjung usai. Ini sudah hampir 1 tahun 7 Oktober ini, tinggal beberapa hari 1 tahun dan bahkan tidak hanya genosida yang dilakukan terhadap Israel terhadap Palestina, tapi juga dia menyerang poros-poros perlawanan Iran di kawasan Timur Tengah seperti di Lebanon kita tahu di situ ada Hizbullah, terus juga ke Yaman kita tahu di situ ada Houthi dan juga ke Palestina karena di situ ada Hamas. Ini luar biasa itu jumlah atau dampak dari serangan Israel ini membunuh lebih dari 40.000 warga Israel di Gaza. Ini tentu tidak bisa dibiarkan gitu. Dan pemimpin-pemimpin poros perlawanan Iran juga kan terbunuh kita tahu. Bahkan ada spekulasi bahwa terbunuhnya Presiden Iran sebelumnya Ibrahim Raisi itu dan Menteri Luar Negerinya di helikopter yang ditumpang itu adalah sabotase dari Israel, ya, walaupun tidak terbukti ya. Dan kemudian jenderal-jenderalnya juga terbunuh di Suriah di kantor atas. Dan yang terbaru adalah tokoh Hizbullah. Saya kira batas toleransinya sudah cukup diberikan Iran terhadap Israel dan terbunuhnya Garda Revolusi Iran kemarin itu menjadi pemicu dan pemimpin Hizbullah itu menjadi pemicu kuat Iran melakukan serangan dengan skala yang cukup besar. Gitu. Beberapa sumber mengatakan sekitar 180 rudal, tapi Jerusalem Post dan juga Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan sekitar 400 rudal yang diluncurkan Iran ke Israel. Itu setidaknya di 3 pangkalan militer di sekitar Tel Aviv dan juga pangkalan udara dan pangkalan radar Israel. Ini artinya bahwa serangan ini bukan lagi ingin ditunjukkan Iran untuk untuk memperlihatkan bahwa Iran, kalau kemarin kan Iran hanya ingin memperlihatkan bahwa mereka siap secara militer jika diprovokasi. Tapi kalau sekarang ini adalah deklarasi perang Iran terhadap Israel. Demikian Mbak Fio. Baik Pak, lantas mungkin dengan pernyataan dari yang disampaikan oleh Pak Asruddin, hingga saat ini kan kita ketahui bersama apakah ini merupakan pertama kalinya Iran menyerang Israel dalam skala besar. Ini kita ketahui bersama apakah benar demikian, langsung ini juga kita tanyakan ke Pak Asruddin, apakah benar demikian Pak? Ini pertama kalinya dalam sejarah Iran menyerang Israel. Ini yang terbesar. Sebelumnya bulan April juga melakukan serangan 300 rudal diluncurkan dari Iran ke Israel, tadi saya sudah katakan sebagai respon atas terbunuhnya Jenderal Muhammad Reza di kantor atase Iran di Damaskus itu sekitar 300 rudal yang diluncurkan. Tapi 300 rudal yang diluncurkan Iran itu bukanlah teknologi persenjataan yang canggih, level di bawah dan menengah itu. Tapi ini adalah sebuah dilakukan Iran, sebuah deklarasi perang Iran terhadap persenjataan yang digunakan bukan lagi persenjataan yang levelnya itu di tengah, tapi salah satu persenjataan canggih dimiliki oleh Iran, yaitu rudal Fatah 2 hypersonic. Jadi ini yang terbesar, Mafio.
dibandingkan serangan Iran yang sebelumnya dilakukan pada April 2024. Dengan skalanya yang semakin besar, Pak, di periode ini atau di bulan ini, lantas menjawab, apakah bisa menjawab pertanyaan dari sebagian masyarakat nih, apakah ini benar-benar pertanda akan adanya perang dunia ketiga? Apakah akan dimulainya perang dunia ketiga? Bagaimana komentarnya, Pak? Iya, bisa saja ini menjadi pemicu perang dunia ketiga. Tentu ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Suatu perang itu disebut sebagai sebuah perang berskala besar dan cakupannya global, itu seperti perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Tapi hemat saya, prediksi saya sebagai pengamat hubungan internasional, kekhawatiran paling besar adalah bahwa perang ini akan terjadi secara regional, Timur Tengah, tapi dengan efek yang sangat destruktif kalau misalkan Israel tidak menahan diri untuk melakukan tindakan balasan terhadap Iran. Tapi persoalannya kan kita tahu bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bahkan Joe Biden itu sampai mengulang pernyataannya 3 kali bahwa tindakan Iran ini akan memiliki konsekuensi serius gitu, dan pemerintah Amerika Serikat akan mendukung sepenuhnya 3 kali Joe Biden mengulang pernyataannya itu artinya apa? Bahwa eskalasi ini mungkin saja meningkat, tapi tingkat destruktivitasnya itu dalam skala regional tentu saja. Kita tahu bahwa kalau misalkan ini perang terjadi secara langsung, direct war ini tidak hanya melibatkan Iran dan Israel saja, tapi ada kekuatan-kekuatan di balik dua kubu ini. Kita tahu di Israel itu ada Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan juga mungkin Arab Saudi gitu, yang kita tahu bahwa secara historis negara-negara Arab ini berseberangan dengan Iran karena perbedaan ideologi Sunni dan Syiah. Terus juga kan di belakang Iran juga kan tidak sendiri. Kalau sampai ini pecah perang, tidak menutup kemungkinan Rusia, Cina, dan mungkin saja Korea Utara akan masuk juga ke dalam pusaran konflik. Itu artinya apa? Ketika ini dibenturkan, itu akan terjadi sebuah perang yang destruktivitas itu mengerikan itu. Jadi perangnya akan skala penuh di kawasan Timur Tengah. Saya tidak yakin bahwa perang ini akan melebar ke wilayah-wilayah lainnya. Kita tahu karena semua negara-negara di dunia, termasuk Indonesia itu mengecam keras gitu tindakan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, dan juga harapan bahwa tindakan balasan dilakukan oleh Iran terhadap Israel ini tidak direspon dengan emosional gitu. Dan tentu kita semua berharap bahwa Israel pada akhirnya mau duduk di meja perundingan gitu, bersama Iran dan menghentikan aksi genosidanya di Palestina. Mungkin itu sih. Saya nggak melihat indikasi ke arah sana karena pasti konsentrasi perang yang akan terjadi itu akan terjadi hanya di kawasan Timur Tengah saja gitu. Itu pun dengan catatan kalau negara-negara Arab ikut serta mendukung Israel dalam perang terbuka melawan Iran. Tapi itu pun saya masih belum yakin karena kita tahu bahwa Arab, Pangeran Salman ini kan lagi mencoba untuk membangun sebuah kawasan Arab yang secara ekonomi itu maju gitu, dan bisa memberikan semacam persaingan dengan negara-negara maju lainnya seperti di kawasan Eropa dan juga Amerika Serikat. Tentu mereka tidak berkeinginan juga untuk terjadinya perang terbuka antara Israel dan juga Iran. Walaupun kita tahu Arab berkecenderungan untuk lebih mendukung Israel ketimbang mendukung Iran itu sendiri. Saya kira demikian, Vio. Baik, Pak. Lantas mungkin kita juga mendapat informasi bahwa pada malam waktu setempat sebelum adanya serangan dari Iran ke Israel ini, ada informasi juga mengenai sedikitnya ada 6 orang tewas dalam serangan penembakan massal yang berlokasi di Tel Aviv pada Selasa 1 Oktober malam waktu setempat. Apakah mungkin ada kaitannya dengan serangan rudal yang dilancarkan setelah adanya penembakan massal tersebut, Pak? Maaf, Mbak Vio, kurang terdengar soalnya. Bisa diulangi? Ya, baik Pak. Dalam informasi yang kami dapatkan, sebelum adanya serangan dari Iran ke Israel ini, ada terjadi juga penembakan massal yang
Sedikitnya 6 orang tewas dalam serangan penembakan massal di Tel Aviv, Pak. Apakah mungkin ada kaitannya antara penembakan massal tersebut dengan serangan rudal Iran ke Israel? Mungkin saja ada kaitannya Mbak Vio, karena kan kita tahu bahwa dalam dalam konflik antara kedua negara ini yang terus bereskalasi gitu, eh, tidak hanya perang secara langsung ya, tapi juga perang terselubung, covert war antara kedua negara ini kan emang berlangsung sejak lama sebetulnya. Ketika terjadinya revolusi Islam Iran pada tahun 1979 itu, Iran itu tidak pernah dengan Israel itu bisa bergandengan tangan gitu, mereka bermusuhan. Nah, selama tahun 79 sampai sebelum terjadinya perang terbuka seperti sekarang ini, mereka ini sudah melakukan perang terselubung, covert war. Jadi bisa saja itu ada kaitannya dengan serangan kejadian insiden pembunuhan itu ada kaitannya dengan serangan Iran terhadap Israel kemarin malam. Demikian Mbak Pio. Baik, lantas Pak, mungkin peran dari aliansi regional dan internasional mungkin dalam mengatasi potensi perang antara Iran dan Israel semakin besar, adakah mungkin kira-kira dari pengamatan Pak Asrudin nih, kira-kira dari aliansi regional sendiri, apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, sebetulnya kita semua sepakat ya, Indonesia, ASEAN, negara-negara di Eropa, bahkan Amerika Serikat sendiri sepakat sebetulnya tidak menginginkan insiden serangan kemarin itu terjadi dilakukan Iran terhadap Israel. Hanya saja kan persoalannya kita tahu bahwa reaktif Iran terhadap Israel itu kan sebagai bagian dari dukungan penuh Iran terhadap warga Palestina di Gaza yang hingga kini terus dibantai oleh Israel. Itu jumlahnya sehingga mencapai 40.000 orang lebih itu. Sebetulnya kuncinya ini bukan kepada aliansi regional atau aliansi global, aliansi internasional, tapi kuncinya ada pada Amerika Serikat. Andai saja Amerika Serikat mau melakukan tekanan terhadap Israel, tidak memberikan bantuan persenjataan, bantuan finansial untuk melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina dan juga konflik terhadap Iran, saya kira persoalan ini tidak akan berlarut-larut itu. Karena setiap kali resolusi dikeluarkan, Amerika Serikat itu pasti akan mengeluarkan vetonya untuk membatalkan sanksi-sanksi yang diberikan terhadap Israel. Ini kan jadi problem sebetulnya. Karena kita tahu bahwa dunia internasional itu tidak berdaya memberikan solusinya ketika negara yang bertikai ini ada Amerika Serikat di belakangnya, ada negara-negara yang memiliki kekuatan besar di dalam konflik tersebut. Ini menjadi soal. Itulah kenapa kemudian ada usulan perlunya direformasi PBB gitu kan, misalnya biar lebih demokratis, dihapuskan hak veto agar resolusi-resolusi dikeluarkan ini bisa memberikan efek jera pada negara agresor, dalam hal ini adalah Israel itu. Jadi agak sulit bagi saya solusi yang bisa diberikan dunia internasional ataupun dalam cakupan regional seperti negara-negara Arab misalnya menyelesaikan konflik ini kalau misalkan Amerika Serikat membiarkan, bahkan memberikan dukungan terhadap Israel ketika melakukan tindakan genosida terhadap warga Palestina dan juga ketika Israel berkonflik dengan Iran. Ini miris sekali itu. Padahal harusnya Amerika Serikat itu yang paling depan. Kalau Amerika Serikat mau punya political will, international political will, saya pikir hal-hal seperti ini tidak akan berlarut-larut. Ini sudah hampir 1 tahun dan kita semua tidak bisa berbuat apa-apa, masyarakat internasional menyaksikan tindakan keji Israel di Palestina. Mungkin demikian, Mbak Vio. Ya, berarti mungkin maksudnya Pak Asrudin adalah kunci utamanya adalah di Amerika Serikat. Lantas mungkin ketika masyarakat Indonesia mungkin ini mempertanyakan juga kerja-kerja pemerintah, seharusnya pemerintah mungkin dalam hal ini pemerintah Indonesia apa yang bisa dilakukan untuk atau juga dalam konflik ini, Pak? Ya, sebetulnya kan pemerintah Indonesia sudah on the track sebetulnya. Baik. Saya kira siapapun presidennya, Jokowi, nanti juga Prabowo yang akan dilantik akhir Oktober nanti, juga akan melakukan tindakan yang sama, mengecam, memberikan bantuan terhadap warga Palestina gitu dan seterusnya. Tapi kan persoalannya kan international politics ini kan kita bicara soal power, Mbak Vio. Mereka ini negara-negara yang punya power inilah yang membentuk bulat dan lonjongnya
situasi-situasi di dunia internasional gitu. Kita ini kan kapasitas kita apa dalam dalam konteks dunia internasional ini kan masih level menengah, kita masih middle power kalau para pakar hubungan internasional menyebutnya demikian. Jadi saya kira agak sulit kita ikut berkontribusi untuk menyelesaikan konflik ini karena yang paling mungkin melakukan itu adalah negara-negara kuat, negara-negara superpower yang memiliki kemampuan untuk melakukan tekanan terhadap Israel untuk menghentikan aksi genosidanya. Kalau misalkan aksi genosida ini tidak dihentikan, perlawanan Israel itu akan perlawanan Iran terhadap Israel itu akan terus dilakukan, baik melalui poros perlawanannya di beberapa kawasan Timur Tengah ataupun oleh Iran sendiri seperti dilakukan pada 1 Oktober kemarin. Saya kira sulit, Bavio, kalau misalkan tidak ada apa namanya international political will yang dilakukan Amerika Serikat, karena memang kuncinya ada di Amerika Serikat. Baik, Pak. Lantas mungkin kalau berbicara tentang serangan, ini kan kita tidak tahu ya kapan akan ada serangan balik. Tapi kira-kira apakah Israel mungkin dengan pride yang ada, dengan dukungan yang ada akan melakukan serangan balik kepada Iran? Saya yakin akan, karena Baik. bulan April kemarin, walaupun serangannya kan sifatnya hanya untuk menunjukkan, Iran itu sebetulnya hanya menunjukkan, bukan melakukan tindakan ofensif ketika melakukan serangan bulan April itu, bahwa ketika Iran diprovokasi secara militer, dia siap untuk unjuk militer gitu, untuk unjuk gigi juga ke Israel. Tapi kali ini kan berbeda situasinya, bahwa Iran itu bagi saya serangan kemarin itu merupakan deklarasi perang. Israel tentu akan melakukan pembalasan, tapi dengan persiapan yang matang, karena kita tahu Iran pun pasti sudah bersiap untuk menangkis serangan-serangan Israel, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Saya yakin akan terjadi balasan. Karena waktu bulan April kemarin Israel pun melakukan hal yang sama, melakukan serangan balik walaupun dengan serangan balasan yang sifatnya terbatas. Tapi saya yakin sekarang Israel akan melakukan serangan yang lebih besar seperti apa yang dilakukan Iran pada 1 Oktober kemarin itu. Tapi tentu kita berharap ini semua yang sampai terjadi. Saya berharap bahwa pemimpin Israel, para policy makers di Israel dan juga Iran bisa menahan diri, bisa menjaga kewarasannya gitu dalam menyikapi konflik yang terus bereskalasi seperti sekarang ini, Mbak Fio. Tentunya itu kita berharap bersama tidak ada serangan balik juga, Pak. Lantas mungkin dengan adanya serangan yang baru-baru saja terjadi dan mungkin dan kemungkinan seperti yang disampaikan oleh Pak Asruddin bahwa Israel sendiri akan melakukan serangan lagi dan juga dengan skala besar karena melihat bagaimana mungkin negara lawannya melakukan serangan dengan skala yang besar di kali ini. Terkait dampak stabilitas dari maksud saya dari stabilitas lingkungan di Timur Tengah sendiri, apakah ada perubahan gitu, Pak? Sebetulnya nggak ada yang berubah. Sikap Arab negara-negara Arab yang menjadi musuh Saudi, kemudian Uni Arab negara yang juga merupakan kekuatan besar di kawasan Timur Tengah ini, mereka wait and see dan coba untuk menahan diri untuk tidak ikut terlibat langsung. Mungkin sikap politik luar negeri mereka akan cenderung mendukung Israel ketimbang Iran. Tapi kalau untuk terlibat langsung dalam perang, saya kurang yakin negara-negara Arab mau melakukan itu. Mungkin dukungan akan diberikan dalam bentuk yang lain, tapi tidak dalam bentuk perang terbuka. Saya kira nggak akan sampai sejauh itu, saya kira. Tapi kalau sampai serangan balasan ini bersifat destruktif yang dilakukan Israel terhadap Iran, saya khawatir akan terjadi perang dalam skala penuh dan efeknya destruktif. Dalam situasi demikian, sulit bagi kita untuk memprediksi. Bisa jadi namanya perang skala penuh, pasti mereka akan mengerahkan segala kekuatan yang mereka miliki, itu persenjataan canggih yang mereka miliki. Dan ini tentu akan memancing negara-negara Arab lain untuk ikut terlibat, dalam arti jangan sampai negaranya juga terkena dampak dari perang langsung Israel dengan Iran. Saya kira itu mungkin yang akan dilihat negara Arab ke depannya gitu. Jadi mereka akan wait and see dan sampai sejauh mana perang ini akan berlangsung. Saya kira begitu, Mbak Viro.
Baik, Pak, mungkin lanjut lagi terkait adanya mungkin pertemuan dan bahkan hingga adanya diplomasi. Berarti sampai saat ini Pak Asrudin setuju bahwa belum efektif ya dengan adanya diplomasi yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap adanya konflik ini? Iya, tidak ada efek. Paling Iya. yang bisa dilakukan dunia internasional itu paling mengecam saja, paling mengecam, mengutuk atau walk out dari forum PBB ketika Benjamin Netanyahu masuk mau berpidato, mereka keluar dari ruang forum. Paling hanya itu yang bisa dilakukan negara-negara di dunia internasional, karena ya sekali lagi karena mereka tidak punya power untuk melakukan pressure politik terhadap Israel itu sendiri. Hanya mungkin itu hanya bisa dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga 4 negara besar lainnya yang memegang hak veto di PBB. Ada Rusia, Cina, Inggris, Prancis, dan juga Amerika Serikat. Saya kira sulit, maaf ya, upaya diplomasi apapun yang dilakukan tidak akan efektif kalau Amerika Serikat selalu mencegah upaya tersebut berhasil. Habis setiap eskalasi, setiap resolusi keluar yang isinya memberikan sanksi terhadap Israel, mengisolasi Israel, pasti veto Amerika Serikat itu akan dikeluarkan, membatalkan yang secara otomatis membatalkan resolusi tersebut, resolusi PBB tersebut. Jadi saya kira sulit upaya diplomasi apapun dilakukan kalau tidak ada international political will yang dilakukan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Berarti berapa kali pun dilakukan diplomasi atau juga mungkin kesepakatan dan sebagainya, resolusi hingga muncul resolusi, terjadi hanya sia-sia saja Pak ya antara pertemuan PBB ini. Nggak ada gunanya. Iya. Nggak ada gunanya. Jadi saya kira Amerika Serikat memang harus ditekan. Saya tidak tahu ya formula apa yang bisa dilakukan untuk melakukan tekanan terhadap Amerika Serikat. Tapi yang pasti memang kuncinya ada di Amerika Serikat. Dan miris ya kita tahu bahwa calon presiden Amerika Serikat yang akan datang, baik Kamala Harris ataupun juga Donald Trump, ini adalah 2 presiden yang sudah menyatakan pada setiap kampanye mereka untuk memberikan dukungan penuh terhadap Israel dalam konfliknya baik dengan Hamas ataupun juga dengan Iran dan poros perlawanannya. Jadi kecil kemungkinan perdamaian akan bisa diciptakan di kawasan Timur Tengah ke depannya gitu. Kalau melihat statement dari para calon presiden Amerika Serikat ini, Mbak Fio. Baik, lantas Pak mungkin bisa digambarkan sedikit, mungkin Bapak Asrudin sedikit lebih banyak tahu nih mengenai kira-kira dampak yang dirasakan bagi masyarakat sipil khususnya dari kedua negara yang sedang berseberangan ini Pak, Iran dan Israel. Kira-kira seperti apa gambarannya Pak? Saya kira semua masyarakat sipil tidak hanya di Iran dan Israel itu pasti tidak menginginkan perang, karena kita tahu bahwa biaya yang harus ditanggung oleh mereka itu begitu besar. Pertama hilangnya nyawa dan juga dampak ekonomi yang cukup besar bagi mereka. Saya yakin rakyat Israel kalau misalkan dibuat voting, mayoritas mereka pasti tidak menginginkan perang. Begitu juga Iran. Saya yakin masyarakat Iran tidak menginginkan perang. Karena tahu bahwa 2 negara ini adalah 2 negara yang memiliki tidak hanya persenjataan konvensional yang canggih, tapi juga merupakan 2 kekuatan nuklir di kawasan Timur Tengah. Kalau sampai ini perang terbuka ini benar-benar terjadi dengan skala penuh, saya khawatir ketika kewarasan mereka hilang, para pembuat kebijakan kedua negara kewarasannya hilang, tidak menutup kemungkinan senjata nuklir akan digunakan, dan ini dampaknya luar biasa. Dulu waktu bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat itu kekuatannya hanya 20.000 ton TNT. Sekarang itu kekuatannya sudah megaton, Mbak Fio. Jadi ini efeknya sangat destruktif sekali kalau sampai para pembuat kebijakan di kedua negara ini hilang kewarasannya sih. Ini yang sebetulnya dikhawatirkan. Dan saya yakin masyarakat sipil kedua negara itu menolak tindakan perang yang dilakukan oleh para pemimpin kedua negara. Begitu Mbak Fio. Ya tentunya juga kita maksudnya mempertanyakan juga apakah dengan adanya konflik ini masyarakat di sana juga akan merasa soal krisis kemanusiaan gitu ya Pak pastinya? Iya pastinya, pastinya. Walaupun kita tahu bahwa masyarakat sipil di Iran ini
ya ikut jengkel juga dengan aksi genosida Israel. Tapi bukan berarti mereka juga menginginkan negaranya berperang dengan Israel, nggak seperti itu. Mereka paling hanya bisa melakukan upaya-upaya demonstrasi. Saya yakin ketika misalkan perang ini benar-benar terjadi, perang skala penuh benar-benar terjadi, ini pasti akan banyak masyarakat sipil Iran dan juga Israel yang akan turun ke jalan ini menentang perang itu pasti itu. Apa karena mereka dalam situasi perang seperti ini kan pasti akan dikenakan wajib militer berperang, dan tentu orang-orang tua tidak menginginkan anak-anaknya mati dengan tidak wajar gitu dalam sebuah perang gitu. Jadi saya kira ini akan terjadi penentangan dari masyarakat sipil kedua negara. Saya kira itu, Mbak Fir. Baik, Pak. Mungkin sekaligus juga sebagai closing statement kita juga mau mempertanyakan menyoal ini kan kalau kita ketahui bersama terhitung satu hari setelah serangan di mana serangannya terjadi di malam kemarin. Lantas mungkin dari segi pengamatan hubungan internasional nih Pak ya, kira-kira dampak menyoal ekonomi itu yang paling penting karena itu yang paling ditakutkan oleh masyarakat gitu ya. Dampak ekonomi khususnya mungkin yang akan menyasar atau juga mengenai nih dengan perubahan-perubahan harga yang terjadi di Indonesia, kira-kira akan berlangsung di hari keberapa nih Pak? Perkiraannya? Iya, jadi ada 3 jenis perang sebetulnya Baik. yang memiliki dampak ekonomi berbeda-beda. Yang pertama perang terbatas. Perang terbatas itu maksudnya adalah perang yang hanya melibatkan antara Israel dan juga Hamas. Itu ketika invasi itu dilakukan Israel terhadap Hamas sebagai tindakan balasan serangan Hamas terhadap Israel, itu dampak perekonomiannya tidak terlalu signifikan karena penurunan ekonomi dunia itu hanya sekitar 0,1%, dan angka inflasi dunia itu hanya sekitar 0,1%. Tapi itu terjadi peningkatan ketika skala perang itu meningkat menjadi perang proksi. Jadi perang proksi ini adalah perang yang melibatkan poros perlawanan Iran di sekitar kawasan Timur Tengah, di Lebanon, di Yaman, dan juga Suriah. Itu kenaikan minyak dunia itu sekitar 4 barel, dan dampak penurunan ekonomi dunia itu di kisaran 0,2 sampai 0,3%. Begitupun juga dengan dampak inflasinya juga 0,2 sampai 0,3%. Tapi prediksi banyak pakar hubungan internasional dan juga ekonom dunia, kalau sampai perang langsung terjadi antara Iran dengan Israel, ini kenaikan harga minyak itu diprediksi bisa mencapai 64 dolar per barel, dan ini signifikan sekali dampak ekonominya bagi dunia gitu. Dan juga penurunan ekonomi dunia itu diprediksi akan masuk ke meningkat cukup tinggi ya, menjadi 1,0%, dan inflasi itu diperkirakan sampai 1,2%. Jadi dampaknya besar. Makanya mudah-mudahan kedua negara ini bisa menahan diri gitu, tidak berkonflik. Karena walau bagaimanapun mereka juga akan dirugikan secara ekonomi. Tidak hanya yang lain, tapi yang konflik tentu yang paling berdampak yang mereka ini, Israel dan juga Iran. Apalagi ini kedua negara ini kan merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Jadi kita bisa bayangkan kalau perang langsung itu terjadi. Jadi masing-masing perang ini memiliki dampak terhadap ekonomi yang berbeda-beda. Perang terbatas, perang proksi, dan juga perang langsung antara Iran dan Israel. Tapi yang prediksi banyak pakar bahwa ekonomi akan terguncang di perang langsung antara Iran dan juga Israel, karena yang berperang ini adalah dua produsen minyak, salah satu dua produsen minyak terbesar dunia. Tentu kita tidak berharap ini terjadi, Mbak Fir. Baik Pak Asruddin, mungkin dengan pernyataan dari Pak Asruddin tadi di akhir bahwa walaupun mungkin negara lain akan menerima dampaknya, tapi yang paling merasakan dampaknya itu sendiri adalah Iran dan Israel. Lantas mungkin pertanyaan lanjutan, apakah mungkin ada potensi nih perang nuklir? Iya, tadi saya bilang dalam situasi perang, karena kita tahu kan bahwa Iran dan Israel ini merupakan dua kekuatan adidaya di kawasan Timur Tengah, karena kedua negara ini memiliki senjata nuklir. Juga kekuatan senjata konvensionalnya juga cukup canggih gitu kan. Kemarin kita tahu bahwa Iran
sekaligus mendemonstrasikan senjata Fatah 2 hypersonicnya. Kalau misalnya perang terjadi dalam skala penuh dan berkepanjangan, saya khawatir uh, senjata nuklir akan digunakan, Mbak Vio. Senjata nuklir. Kita nggak tahu sampai sejauh mana kewarasan para pembuat kebijakan luar negeri di Iran dan juga Israel ini bisa dijaga gitu. Karena kan perang yang berkepanjangan ini tentu sangat melelahkan buat mereka. Korban yang jatuh juga mendingan sekalian saja, itu yang dikhawatirkan. Begitupun juga apa yang terjadi kalau saya boleh bergeser ya, juga Rusia dengan Ukraina. Kalau misalkan ini perang berkepanjangan dari 2022 sampai 2024, saya khawatir Vladimir Putin kalau sudah hilang kewarasannya, dia juga akan menggunakan senjata nuklir untuk mengakhiri perang dengan Ukraina. Jadi biar selesai. Tapi kalau dalam konteks Iran Israel ini kan kedua-duanya memiliki senjata nuklir. Kita bayangkan kalau misalkan tombol nuklir ini dipencet oleh mereka, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mutual assured destruction, jadi kehancuran bersama untuk mereka. Jadi sebuah perang yang tidak akan dimenangkan, Mbak Vio, kalau senjata nuklir digunakan itu. Ya kita berdoa saja, mudah-mudahan mereka masih bisa menjaga kewarasan yang tidak menggunakan senjata nuklir, Mbak Vio. Ya, baik, untuk itu Pak, mungkin apa langkah-langkah yang bisa dilakukan kita sebagai masyarakat mungkin dalam ya membatasi lah adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang disampaikan di akhir tadi, Pak? Ya, sebetulnya saya berharap kalau misalkan Amerika Serikat will untuk menghentikan konflik ini, saya berharap negara-negara Arab itu melakukan tekanan terhadap Israel. Mereka dalam posisi satu suara dalam JKP ini, melakukan tekanan terhadap Israel agar mereka menghentikan aksi genosidanya. Tapi persoalannya kan, ya historically, bahwa negara-negara Arab, saya melihatnya mereka tidak berdaya gitu, tapi seakan mereka tidak begitu peduli dengan apa yang terjadi di Palestina. Walaupun bantuan itu terus berdatangan dari mereka, tapi mereka juga tidak memiliki kemampuan politik untuk melakukan tekanan terhadap Israel. Tekanan dalam arti sesungguhnya, bukan hanya sekedar statement. Misalnya, negara-negara Arab bersepakat untuk menghentikan hubungan perdagangan dengan Israel penuh, memberikan sanksi, mengisolasi Israel di kawasan ini. Dan Arab Saudi juga mau, negara-negara Arab juga mau memposisikan diri mereka itu satu suara dengan Iran, memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina, warga Palestina, dan memberikan dukungan untuk memerdekakan mereka secara penuh. Tapi sayangnya saya melihat negara-negara Arab ini seperti yang saya katakan tadi, wait and see gitu. Mereka seperti sedang mengkalkulasi apa dampaknya kalau memberikan dukungan terhadap Israel dan apa dampaknya ketika memberikan dukungan terhadap warga Palestina, seperti halnya Iran memberikan dukungan pada warga Palestina. Saya kira harapan saya jatuh pada negara-negara Arab sebetulnya untuk memberikan tekanan. Saya kira tekanan yang demikian kuat, demikian masif, saya kira akan bisa membuat gentar Israel. Karena negara-negara Arab yang bergabung dengan Iran ini menjadi sebuah kekuatan yang menurut saya maha dahsyat ini. Israel akan berpikir ulang kalau mereka bersatu untuk berperang dengan Israel itu. Amerika Serikat pun juga akan berpikir ulang kalau misalnya negara-negara Arab ini bersatu dengan Iran ini. Tapi sayangnya kan bahwa pola aliansi di Timur Tengah ini kan bahwa Arab Saudi lebih cenderung ke Israel dan juga Amerika Serikat dalam menyikapi konflik di kawasan Timur Tengah ini. Itu persoalan yang berbeda. Berarti closing statement atau juga mungkin konklusi yang bisa disampaikan pada malam hari ini, mungkin mohon koreksi ya Pak kalau jika salah, berarti skenario terbaik ataupun juga terburuk itu tergantung pada yang pertama adalah pembuat kebijakan atau pengambil kebijakan, kemudian juga bagaimana peran dari negara superpower dan tentunya juga bagaimana pengambil kebijakan itu sendiri. Benar demikian Pak? Ya, Pak Surudin bisa mendengar saya? Baik, Pak Surudin.
Baik, Tribuners, sepertinya Pak Asruddin sedikit terkendala jaringan. Memang tadi yang Vio tangkap dan juga dari awal kita membahas mengenai hal ini adalah ketika mungkin istilahnya, ya baik, Pak Asruddin sudah bersama kami? Ya, Pak Asruddin bisa cek sound terlebih dahulu Pak, kami tidak bisa mendengar suaranya. Ya, kami tidak bisa mendengar suaranya Pak Asruddin. Oke, Mbak Vio, saya sudah dengar Mbak Vio. Ya Mbak Vio, silakan. Ya. Ya, baik Pak. Sudah dengar suaranya Mbak Vio. Siap. Jadi konklusinya itu adalah skenario terbaik ataupun juga terburuk itu akan ditentukan oleh yang pertama adalah pengambil kebijakan atau juga dari negara superpower sendiri Pak. Dimana yang kita maksud ini adalah Amerika Serikat dan juga beberapa negara tadi yang sudah disebutkan termasuk Cina dan Rusia. Nantinya bagaimana mungkin hitung-hitungan dari negara tersebut untuk apakah memberi bantuan atau tidak memberi bantuan sama sekali. Benar demikian Pak? Ya, betul Mbak Vio. Jadi kita berharap bahwa Amerika Serikat bisa memberikan tekanan terhadap Israel untuk tidak melakukan serangan balasan terhadap Iran. Karena kita tahu bahwa serangan ini akan memicu konflik yang lebih besar lagi. Tindakan balasan yang dilakukan Israel tidak mungkin lebih kecil dari apa yang dilakukan Iran terhadap Israel. Dan ketika itu terjadi, saya kira tidak akan berdiri. Dia akan juga melakukan serangan balasan lagi dan juga begitu seterusnya. Saya kira di sini kita berharap bahwa para pembuat kebijakan luar negeri baik di Israel dan di Iran bisa berkepala dingin gitu. Juga demikian dengan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat itu untuk mau berkepala dingin dan duduk di meja perundingan membicarakan ini mencari solusi agar konflik tidak terus bereskalasi gitu. Semakin besar. Gitu ya Pak. Saya kira harapannya itu sih. Jadi tentunya pengaruh dari negara-negara tersebut bisa memutus rantai konflik ini Pak. Hanya sampai di sini seperti itu ya Pak. Terima kasih Pak Asruddin. Iya baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat sukses selalu Pak. Iya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Pak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini virtual kita kali ini. Tentunya semoga informasi yang kami bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bagaimana kita lebih mengetahui bagaimana konflik yang sedang terjadi dan juga melanda Iran dan juga Israel. Akhir kata, saya Fiorena Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.